Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Rahma Purwaningrum, NIM 21105020039 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan memberikan tanggapan yang telah diberikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, di mana video tersebut berjudul tentang uang dan fungsinya. Yang pertama yaitu tentang definisi uang, di mana definisi uang merupakan benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi, di mana pada awalnya alat tukar ini berupa emas, lalu berganti dengan menggunakan kertas, lalu menggunakan giral, dan pada zaman sekarang bisa juga kita menggunakan dengan elektronik, yaitu contohnya seperti e-money, Dana, dan juga yang lainnya. Uang juga bisa digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli, utang piutang, dan juga hal-hal yang lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis uang, di mana ada jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya, yaitu yang pertama uang logam, di mana uang tersebut itu terbuat dari emas dan juga perak. Tapi itu pada zaman dahulu, dan pada zaman sekarang itu biasanya dari aluminium, kuningan, ataupun stainless. Contohnya yaitu pada uang Rp1.000, Rp500, Rp100. Lalu yang kedua yaitu ada jenis uang kertas, yaitu berupa contohnya seperti uang kertas rupiah yang sudah beredar di masyarakat. Lalu juga ada berupa uang dolar, rial, dan juga yang lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan, yaitu yang pertama ada uang kartal. Nah, uang kartal ini adalah uang yang dikeluarkan oleh bank. Nah, contohnya itu ada uang logam, ada juga uang kertas. Lalu yang kedua yaitu ada uang giral, di mana uang giral ini adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu bisa berubah cek, giro, dan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis uang menurut nilainya, di mana yang pertama yaitu ada uang penuh. Uang penuh yaitu nilai dengan barangnya itu sama. Contohnya nilai dirham dan emas itu sama. Lalu yang kedua yaitu ada uang tanda. Uang tanda ini nilainya tertulis di uang, contohnya yaitu Rp10.000. Itu tertulis di uang tersebut, tetapi jika uang tersebut sobek, maka uang tersebut tidak akan ada nilainya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada fungsi uang, dan dimana salah satunya yaitu fungsi uang sebagai alat tukar atau medium of change, yaitu dimana uang itu sebagai alat tukar. Contohnya kita butuh mobil dan kita itu punya uang, maka uang itu kita tukarkan dengan mobil. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu sebagai satuan hitung atau unit of account. Lalu fungsi uang yang ketiga yaitu sebagai penyimpan nilai atau valuta, di mana uang di sini adalah sebagai penyimpan atau sebagai simpanan. Lalu yang selanjutnya tentang fungsi turunan uang. Yang pertama yaitu ada uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Contohnya itu kita beli mobil menggunakan uang itu. Nah, itu sah sebagai alat pembayarannya. Lalu yang kedua yaitu uang sebagai alat pembayaran utang. Misalnya kita punya utang Rp10.000, maka kita harus membayarnya dengan nilai yang sama, yaitu Rp10.000 tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu uang sebagai alat penimbun kekayaan. Lalu yang keempat yaitu ada uang sebagai alat pemindah kekayaan. Lalu yang selanjutnya yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Dengan adanya uang maka akan ada transaksi, di mana orang yang punya uang maka akan membeli barang. Hal tersebut akan menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Lalu yang selanjutnya fungsi ekonomi menurut ekonomi Islam, yaitu yang pertama ada uang sebagai alat tukar, lalu yang kedua ada
uang sebagai alat hitung, lalu yang ketiga ada uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa uang merupakan alat tukar yang sah, di mana uang itu bisa berupa uang logam, uang kertas. Lalu juga ada jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya, yaitu contohnya ada kartal dan juga ada uang giral. Lalu ada uang menurut nilai-nilainya, yaitu ada uang penuh dan juga ada uang tanda. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.